Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Mas Bowo, sorry. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro menteri lo, 10 tahun hidup juga kok. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa? Kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Nggak paten. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan dirinya diminta tepatnya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun menurut Sri Sultan, ia hanya menunggu instruksi dari Presiden Jokowi. Berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau Presiden enggak, tolong kok saya diantar misalnya gitu, nggak ada ya enggak kok. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Dalam PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya kita serahkan pada DPP dan Ketua Umum. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Kita ini belajar dari sejarah, dari proses kehidupan segala macam. Hal ini biasa-biasa aja. Apa sih yang belum pernah dialami oleh PDI Perjuangan? Ayo saya tanya. Satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserbu aparat, hanya PDI Perjuangan. Satu-satunya ketua umum yang kemudian kaosnya tidak boleh dipakai di jalan-jalan, yang pakai kaosnya Pro Megawati dulu ditangkap. Siapa? PDI Perjuangan. Partai lain pernah mengalami situasi seperti itu? Nggak pernah. Pernah direpresi seperti kita? Nggak pernah. Ada korban jiwa ketika harus mempertahankan martabat partai? Nggak ada. Yang ada PDI Perjuangan. Terus untuk hal-hal seperti ini kita terganggu gitu? Nggak mungkin dong. Kita ini partai yang sudah teruji. Bukan partai yang gede omong, kita ini besar karena proses ujian. Kita besar karena benturan yang berkali-kali. Bukan partai yang dikarbit untuk dapat suara lebih, dia ambil orang lain cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, friend. Apa? Enggak begitu. Enggak begitu cara membangun partai, tidak begitu cara membangun organisasi, tidak begitu cara melakukan kadernya. Enggak. What? Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP buka suara soal sikap politik partai itu setelah Prabowo Subianto memenangkan pemilihan Presiden RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sebelumnya, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersaing dengan Prabowo. Dengan kondisi ini, Hasto mengatakan partai berlogo banteng itu memiliki kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP 2004 sampai 2009, posisi saat itu 2004 sampai 2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun.
kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di gedung High End Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari 2024. Kendati demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDIP mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Itu kami dukung, tapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya, ujar Hasto. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP buka suara soal sikap politik partai itu setelah Prabowo Subianto memenangkan pemilihan Presiden RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sebelumnya, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersaing dengan Prabowo. Dengan kondisi ini, Hasto mengatakan partai berlogo banteng itu memiliki kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP 2004 sampai 2009, posisi saat itu 2004 sampai 2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun, kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di gedung High End Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari 2024. Kendati demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDIP mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Itu kami dukung, tapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya, ujar Hasto. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP buka suara soal sikap politik partai itu setelah Prabowo Subianto memenangkan pemilihan Presiden RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sebelumnya, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersaing dengan Prabowo. Dengan kondisi ini, Hasto mengatakan partai berlogo banteng itu memiliki kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP 2004 sampai 2009, posisi saat itu 2004 sampai 2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun, kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di gedung High End Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.